Hai geng, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita film populer asal Jerman yang berjudul Perfume The Story of a Murderer. Film yang tayang perdana pada 2006 ini merupakan besutan sutradara Tom Tykwer, dan ceritanya diadaptasi dari novel yang berjudul Perfume karya Patrick Schatzkin. Film ini diperankan oleh aktor Ben Whishaw sebagai tokoh utama bernama Jean. Kisah berlatarkan abad ke-18 di Prancis, yang menceritakan kehidupan Jean, sang jenius dalam penciuman yang melakukan pembunuhan demi menemukan wangi yang sempurna. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai ke alur ceritanya, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya channel ini dapat lebih berkembang. Baiklah, siapkan cemilan, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia Perfume The Story of a Murderer. Film ini diawali dengan penceritaan naratif dari narator yang menarasikan kalimat Jean-Baptiste Grenier, sang pembunuh terhormat. Dikisahkan Jean yang dilahirkan di sebuah pasar ikan di Prancis, dan ibunya melahirkannya saat sedang memotong ikan di pasar tersebut. Ia kemudian dibiarkan begitu saja oleh ibunya di bawah kolong meja tempat ibunya memotong ikan. Setelah diketahui oleh orang sekitar bahwa ibunya berniat membunuh anaknya sendiri, kemudian ibunya digantung atas tindakannya tersebut. Jean dibesarkan di sebuah panti asuhan, dan Jean tumbuh menjadi manusia dengan indera penciuman yang luar biasa. Bahkan dia bisa mengetahui benda dan sifatnya hanya karena dari baunya saja. Pada saat sudah dewasa, saat pertama kali ke Prancis, ia tertarik pada aroma wanita berambut merah penjual kue. Ia mengikuti wanita itu sambil mengendus-endus hingga ketemu si wanita. Hal tersebut membuat si wanita merasa aneh dengan sikap Jean tersebut, dan si wanita bergegas lari. Jean tetap mengikutinya dan mengendus-endus di belakang tubuh si wanita tadi. Si wanita itu terkejut dan ingin menjerit, tetapi dicegahnya dengan menutup mulut si wanita dengan kedua tangannya yang lusuh itu. Dan tanpa ia sadari, ternyata wanita itu tewas, karena ternyata bukan hanya mulut saja yang ditutup, tetapi hidung untuk bernapas juga ditutup oleh tangannya. Karena saking eratnya, si wanita berambut merah tadi akhirnya meregang nyawa dan memudarkan aroma tubuhnya yang begitu membuat Jean terkesan. Akhirnya si Jean pun menelanjangi si wanita tersebut sambil mengendus-endus seluruh tubuhnya untuk menemukan kembali aroma istimewa tersebut. Jean dibuat takjub oleh si pemilik toko bernama Baldini. Dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki Jean, ia mampu menciptakan parfum dengan menggunakan penciumannya yang super. Bahkan ia mampu membuat parfum yang jauh lebih baik dari parfum yang populer saat itu, dan sulit diketahui komposisinya. Baldini mengajarinya teori membuat parfum, yang semuanya berformula 12 macam aroma. Tapi ada formula ke-13 yang masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Formula yang dimiliki seorang Firaun yang mampu menaklukkan umat manusia saat menggunakan parfum tersebut. Jean kemudian menjadi pekerja Baldini, tetapi ia merasa kecewa kepada Baldini karena ia tidak dapat menemukan semua aroma yang ia inginkan. Kemudian Baldini menginformasikan kepada Jean tentang metode pembuat parfum yang hanya dapat dipelajari di Grasse, dan sepakat memberikannya surat jalan ke sana jika Jean membuatkannya 100 formula pembuatan parfum. Jean pun menyanggupinya. Bahkan ia mampu memberikan formula yang lebih banyak dari yang Baldini harapkan. Dalam perjalanan ke Grasse, Jean mengetahui dirinya tidak memiliki aroma, dan menjadikannya berpikir bahwa dia bukanlah siapa-siapa dalam hidup ini. Ia mendapat ilham untuk menciptakan wangi yang sempurna, untuk menjadikannya orang yang diakui dalam kehidupannya. Setibanya di Grasse, Jean mencium aroma dari tubuh Laura Riches, si cantik berambut merah anak dari seorang kaya raya bernama Antoine Riches. Jean memutuskan bahwa wanita itu yang akan menjadi aroma ke-13 untuk menciptakan aroma parfum dengan wangi yang sempurna. Jean mendapatkan pekerjaan dari Nyonya Arnold dan mempelajari metode penyulingan bunga untuk mendapatkan sari aromanya. Kemudian ia membunuh seorang wanita pemetik lavender untuk disarikan aromanya dengan meletakkannya di dalam tabung penyulingan. Tetapi metode tersebut ternyata gagal
Kemudian ia mendekati seorang wanita pekerja seks komersial untuk diambil aroma tubuhnya yang terkesan istimewa bagi jin. Si wanita yang melihat gelagat anehnya menolak diolesi dengan lemak untuk diambil aromanya. Kemudian wanita itu memarahinya sambil memberikan uang yang diberikan oleh jin. Untuk meraih obsesinya, jin membunuh wanita tersebut. Selanjutnya ia juga membunuh wanita-wanita lain yang memiliki aroma yang istimewa, yang hanya jin yang mampu mencium aromanya. Ia membuang mayat wanita yang ia bunuh di sekitar kota Grace. Hal ini pun membuat kepanikan warga. Setelah mendapatkan 12 formula, ia menargetkan Laura sebagai formula pamungkasnya. Formula ke-13 yang hanya dimiliki oleh wanita suci dan langka keberadaannya. Aroma ini seperti yang dimiliki oleh wanita penjual kue yang menjadi korban pembunuhan pertamanya. Tanpa kesulitan, jin mampu menyusup ke penginapan tempat Laura diasingkan oleh ayahnya. Meskipun penjagaan di tempat penginapan tersebut begitu ketat, jin mampu dengan leluasa memasuki ruangan tempat Laura tidur. Di sana ia menyarikan aroma tubuh Laura. Keesokan harinya, sang ayah sangat terkejut dan sedih melihat anaknya telah tewas di atas ranjang kamarnya. Jin kemudian ditangkap pasukan militer di saat telah menyelesaikan formula dan membuat parfum dengan wangi yang sempurna. Pada saat hari eksekusi tiba, ia menggunakan parfum tersebut di saat ia akan dibawa untuk dieksekusi. Semua orang menjadi tunduk dan menghormatinya. Antoine Ricis yang sangat dendam dengan kebencian yang memuncak atas kematian anaknya juga ikut takluk dan menyembah jin. Ratusan orang yang sebelumnya mengutuknya dan ingin menonton eksekusinya juga menjadi tak sadarkan diri dengan birahi yang tak terkendali saat jin menyebarkan aroma parfum ciptaannya. Ratusan orang serentak melakukan hubungan seks alias menanam ubi di kebun saat terpesona dengan aroma parfum tersebut. Kemudian ia dengan leluasa berjalan dan meninggalkan kota Grace. Dengan parfum yang dimilikinya, ia mampu menaklukkan seluruh dunia. Pada kenyataannya, bukanlah kekuasaan yang ia harapkan, ternyata kebahagiaan yang ia dambakan. Kebahagiaan merasakan cinta kepada seseorang melalui indera penciumannya yang istimewa. Kemudian scene berganti di pasar tempat ia dilahirkan, dan ia melihat sekumpulan gembel yang sedang berkumpul. Kemudian ia menuangkan semua parfum yang tersisa di kepalanya. Dengan seketika orang-orang itu terpesona dengannya. Setelah itu para gembel ini memakan tubuhnya si jin, dan terlihat yang tersisa hanya pakaian yang dikenakan si jin dan botol parfum yang ia miliki dengan sisa setetes parfum di ujung bibir botol. Dan film pun selesai. Oke gengs, itu tadi alur cerita film Perfume The Story of a Murderer. Sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya. Dan kalau ada saran film nih gengs, silahkan tulis judulnya di kolom komentar. Oke gengs.